Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pengemis dan mimpi buruk Imam Junaid al-Baghdadi. Suatu hari, Imam Junaid al-Baghdadi sedang duduk di Masjid Asy-Syunniziyah bersama penduduk Baghdad lainnya. Ia menunggu beberapa jenazah yang hendak mereka solati. Di depan mata Imam Junaid, seseorang yang tampaknya ahli ibadah terlihat sedang meminta-minta. Andai saja orang ini mau bekerja hingga terhindar dari perbuatan meminta-minta, tentu lebih bagus, kata Imam Junaid dalam hatinya. Kondisi aneh terasa ketika Imam Junaid pulang dari masjid itu. Ia punya rutinitas salat dan mengajar sampai menangis tiap malam. Tapi kali ini ia benar-benar sangat berat melaksanakan semua wiridnya. Ulama yang juga biasa disapa Abul Qasim ini hanya bisa bergadang sambil duduk hingga rasa ngantuknya menaklukkannya. Dalam gelisah, Imam Junaid pun terlelap. Tiba-tiba orang fakir yang ia jumpai di Masjid Asy-Syunniziyah itu hadir dalam mimpinya. Anehnya, si pengemis digotong para penduduk Baghdad lalu menaruhnya di atas meja makan yang panjang. Orang-orang berkata kepada Imam Junaid, "Makanlah daging orang fakir ini. Sungguh kau telah mengumpatnya." Imam Junaid terperangah. Ia merasa tidak pernah mengumpat pengemis itu. Sampai akhirnya ia sadar bahwa ia pernah mengunjingnya dalam hati soal etos kerja. Dalam mimpi itu, Imam Junaid didesak untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Sejak saat itu, Imam Junaid berusaha keras mencari si fakir ke semua penjuru. Berulang kali ia gagal menjumpainya. Hingga suatu ketika Imam Junaid melihatnya sedang memunguti dedaunan di atas sungai untuk dimakan. Dedaunan itu adalah sisa sayuran yang jatuh saat dicuci. Segera Imam Junaid menyapanya dan tanpa disangka keluar ungkapan balasan, "Apakah kau akan mengulanginya lagi, wahai Abul Qasim?" "Tidak. Semoga Allah mengampuni diriku dan dirimu." Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Junaid sendiri sebagaimana terekam dalam Rawdatur Rayyahin karya Abul As'ad Al-Yafi'i. Imam Junaid beruntung peringatan untuk kesalahan kecilnya datang lewat mimpi sehingga bisa terbenah diri. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang gemar mengumpat, mencela orang lain, bukan saja dalam hati, tetapi juga terang-terangan lewat lisan atau tulisan. Wallahu a'lam bishawab.